Hai Vapers, jumpa lagi dengan Dikuan. Kali ini saya akan membahas kondensasi pada RTA ya. Mungkin Anda pernah mengalami nggak? Pada saat Anda puff, itu bukan cuma uap yang masuk ke dalam mulut, tapi liquid juga ikut terserap. Saya kira semua orang pasti pernah mengalami ya. Ini biasa terjadi apabila kita menggunakan RTA ya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi pada RDA. Kenapa terjadi kondensasi? Itu karena perbedaan suhu ya di dalam ruang bakar itu kan panas tuh pada saat proses pengabutan. Suhu yang tinggi ini berbeda dengan suhu di luar ruangan. Sehingga pada saat proses pengabutan sebagian liquid itu mengendap di dalam chimney-nya ini ya. Apabila liquid yang mengendap ini terlalu banyak, pada saat kita puff, liquid ini juga ikut naik ke dalam mulut. Tentunya hal ini pasti membuat Anda tidak nyaman. Dan karena liquid yang belum menjadi uap ini terserap di dalam mulut, kadang-kadang rasanya seperti pedas dan pahit. Nah, di video kali ini saya akan menguraikan apa penyebab kondensasi dan bagaimana cara mengatasinya. Tanpa berlama-lama, langsung kita menuju ke video tips berikut ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan secara detail apa itu kondensasi, kenapa itu bisa terjadi, dampaknya seperti apa, dan bagaimana cara mengatasi kondensasi pada RTA. Kondensasi ini bisa terjadi pada RTA apa saja ya. Baik itu RTA DTL maupun MTL RTA seperti ini ya. Ini hanya contoh, saya menggunakan RTA Hastur Mini ya. Hal itu juga bisa terjadi pada RTA lainnya seperti pada Zeus X ini. Ini kalian yang menggunakan RTA ini pasti tahu nih seperti apa ini kondensasi yang ada pada RTA Zeus X. Ini hanya contoh saja agar Anda mendapatkan gambaran umum apa yang harus dilakukan untuk menghindari kondensasi itu. Sekarang kita lihat ya di mana tempat terjadinya kondensasi. Yang pertama, kondensasi bisa terjadi pada ujung drip tip ya. Coba Anda perhatikan RTA Anda, apa terjadi seperti ini enggak? Liquid yang menumpuk inilah yang akan tersedot masuk bersama dengan uap vaporizer yang kita hirup. Yang kedua, kondensasi dapat terjadi pada top cap-nya. Ini bisa Anda perhatikan. Di sini juga ada tumpukan liquid. Kemudian kita buka chambernya ya. Kondensasi yang paling parah biasanya terjadi di dalam chambernya ya. Oke, kita perhatikan. Di sini Anda bisa lihat di dalam chambernya ini ada penumpukan liquid ya. Nah, kalau liquid ini terlalu banyak menumpuk di sini, selain bisa terhirup bersama uap vaporizer ke atas ya, ke atas ini ya, liquid akan menetes ke dalam build deck-nya ini ya. Akibatnya apa? Apabila di sini terlalu banyak terjadi penumpukan liquid, maka liquid akan masuk ke dalam air hole-nya itu ya. Di bawahnya ini ada air hole, kemudian dia akan keluar melalui lubang airflow controller-nya ini ya. Ini yang mengakibatkan leaking. Nah, kalau liquid pada chamber itu jatuh di dalam kapas, ini nggak masalah ya. Dia akan terserap kembali dan kemudian dibakar menjadi uap. Karena terjadi penumpukan yang cukup banyak di dalam chamber, liquid itulah yang nanti terhirup bersama dengan uap vaporizer. Itu yang menyebabkan kenapa pada saat kita vaping, serasa seperti liquid masuk ke dalam mulut. Itu akibat kondensasi yang berlebih. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Titik-titik mana saja yang menjadi tempat pemusatan kondensasi liquidnya. Yang kedua akan kita bahas apa penyebab terjadinya kondensasi pada RTA. Nah, di sini saya mengilustrasikan
sebuah RTA ya. Ini gambar saya cukup jelek ini. Jangan diketawain ya. Yang penting niat saya untuk membagi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel ini, please ya subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dukung saya agar selalu bisa berkreasi, membuat tutorial yang bermanfaat untuk kemajuan paper Indonesia ya. Ini saya menggambarkan dua buah ilustrasi RTA ya. Terjadinya kondensasi adalah pada gambar yang A ini ya. Kemudian pada gambar B ini wicking yang benar. Yang pada gambar A ini adalah wicking yang kurang tepat ya. Jadi seperti ini. Ini chimney-nya, ini build deck-nya ya. Ini build deck-nya. Kemudian ini tanknya. Dan ini jalur masuk airflow ya. Airflow datang dari samping sini, kemudian naik ke atas, masuk di sini disemburkan pada coil dan naik ke atas. Kenapa bisa terjadi kondensasi? Nah, hal yang umum adalah kesalahan pada saat proses wicking ya. Rata-rata pada saat proses wicking kita memasukkan kapas ini terlalu tebal ya di sini ya. Sehingga dinding kapas ini menempel pada chimney-nya ini ya. Dindingnya sampai menempel nih. Tuh, ini kiri kanan juga menempel. Sehingga pada saat kita hirup, liquid juga naik di dinding chimney-nya ini. Nah, liquid akan mengumpul di sini. Nah, menumpuk dia di sini. Liquid tidak bisa jatuh karena kita hisap lagi, dia numpuk lagi di sini. Demikian juga di sini. Ini terjadi penumpukan liquid di sini. Berbeda halnya dengan gambar yang kedua ini ya. Karena kapas tidak menempel pada dinding chimney, ini mengakibatkan pada saat kita hirup ya, pada saat kita hirup hanya sedikit liquid yang menempel pada dinding chimney ini ya. Meskipun liquid di sini menempel, tapi jumlahnya cukup sedikit ya, dan dia bisa kembali turun ke sini. Berbeda halnya dengan ilustrasi gambar A ini ya. Ilustrasi gambar yang satunya ini, kapas ini menempel di sini, liquid menumpuk banyak di sini. Kemudian pada saat kita puff ke atas, liquid yang menumpuk ini juga ikut terserap. Nah, kita puff lagi, numpuk lagi, puff lagi, numpuk lagi di sekitar sini. Nah, jadi ini penyebabnya sebenarnya kenapa bisa terjadi kondensasi pada RTA. Untuk mencegahnya gimana Bang? Nah, seperti ini ya. Saya ilustrasikan pada gambar B. Wicking kapas diusahakan itu tidak menempel pada dinding ini ya. Tidak menempel di sini ya. Jangan sampai menempel. Jadi dia cukup pas saja. Namun lubang lubang liquidnya ini penuh ya, penuh terisi kapas, tapi tidak menempel di dinding chimney-nya ini ya, sehingga penumpukan liquidnya ini tidak terlalu banyak. Itu saja ini saya kira penyebab terjadinya kondensasi. Dari ilustrasi gambar yang saya sampaikan, kalau Anda belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akan berusaha menjawab sebisa saya ya. Bagi Anda yang sudah expert, mohon maaf, bukan maksud saya menggurui. Ini saya hanya menyampaikan pendapat, pemikiran saya ya, dalam ilustrasi video, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Setelah kita mengetahui penyebab terjadinya kondensasi, nanti akan saya praktekkan menggunakan RTA ini, bagaimana cara mencegah terjadinya kondensasi, sehingga kita dapat mengurangi seminim mungkin ya liquid yang terserap ke dalam mulut. Kondensasi itu tetap ada, itu tidak bisa dihindari ya, karena proses pembakaran, suhu yang terjadi di dalam ruang bakar itu cukup panas,
berbeda dengan suhu di luar, sehingga perbedaan suhu ini menyebabkan terjadinya kondensasi ya. Oke, setelah ini kita lanjut proses wicking. Nanti akan saya tunjukkan teknik untuk mencegah kondensasi. Sebelumnya RTA ini akan saya bersihkan dulu ya. Akan saya bersihkan, akan saya buang kapasnya. Setelah itu baru kita lanjutkan proses wickingnya. Oke, kali ini kita akan coba wick yang benar ya. Saya tidak menjelaskan atau mereview RTA ini ya, karena sudah pernah saya review. Kalau Anda yang belum menonton, silahkan cek linknya ya, saya siapkan di atas. Ini kita pilih kapas yang sesuai, kemudian kita ratakan ya kapasnya ini ya. Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan pada permukaan kapas ya. Saya menggunakan diameter 2,5 mm ya. Ini koilnya masih cukup bagus, tidak saya ganti, hanya saya dry bend saja. Usahakan Anda memasang kapas ini tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis ya. Kita potong sepanjang bodi RTA-nya ya. Nanti ini tidak patokan bodi panjang ini. Ini nanti menyesuaikan dengan RTA yang Anda gunakan ya. Ujungnya bisa kita sisir ya. Ujungnya saja ya, jangan sama bodinya ya. Nanti kalau sama bodi kapas seluruhannya dia tipis lagi nanti. Kemudian Anda masukkan ke dalam wicking channelnya ini. Misalkan wicking channelnya ini padat ya, terisi kapas ya, tidak longgar. Ketebalan tinggal Anda sisir, tinggal Anda kurangin saja. Basahkan kapasnya ini. Oke, jangan terlalu banyak ya. Langkah kita selanjutnya adalah memastikan bagaimana dinding kapas ini tidak menempel pada chimney ya. Ini bisa Anda tekan seperti ini. Kelihatan ya, bisa Anda tekan. Kemudian di sini juga, oke, di sini sudah perfect ya. Jadi kapas ini tidak melebihi dari dinding chimney-nya ini ya. Jadi kalau kita paskan, nah ini seperti ini, kapas tidak menempel ya di dindingnya ini ya. Nah, ini bisa Anda lihat tidak ada bekas liquid yang menempel, berarti posisinya pas. Nah, kurang lebih kalau Anda perhatikan dari samping itu juga kelihatan kok. Nah, ini tidak melebihi kapas dari sini. Termasuk dinding sebelah sini ya, kapas tidak melebihi dari ini. Ini juga tidak melebihi. Oke, kalau kita perhatikan nanti bentuknya seperti ini ya. Tuh. Kita coba ya, kita pasang. Kita lepas lagi. Tidak ada liquid yang menempel di sekitar dinding chimney-nya ini ya. Ini menandakan pemasangan kapas kita sudah benar ya. Tidak ada yang menempel pada dinding chimney-nya. Oke, sudah 15 watt. Coba kita balik ke atas untuk kita coba puff apakah masih ada terasa kondensasi apa tidak. Oke, setelah tadi kita melakukan proses wicking untuk menghindari kondensasi, kita akan coba puff ya. Saya harus puff berkali-kali ya, minimal 10 kali lah. Oke, setelah tadi saya berusaha chain pave, saya tidak merasakan kondensasi itu. Tidak ada liquid yang terserap ke dalam mulut saya. Kita lihat ya untuk membuktikan apakah ada penumpukan liquid nggak pada drip tipnya. Kalau dalam chambernya saya yakin tidak ada. Oke, bersih ya.
Apabila Anda mengikuti teknik wicking yang sudah saya uraikan tadi, ya mudah-mudahan tidak ada lagi kondensasi liquid yang terserap ke dalam mulutnya. Oke, demikian tips dari Dikwan Vape. Jangan lupa dukung terus kami agar terus bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Jangan lupa like and subscribe, tulis di kolom komentar apabila ada yang ditanyakan. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton channel ini. Salam satu hobi.